Jadi ini fix ya, weekend pertama di bulan depan kita akan menginap di villa. Begitulah awal mulanya persiapan untuk menjelang liburan nanti. Ya memang banyak yang mengatakan jika jalan-jalan yang direncanakan terlalu lama biasanya pasti selalu gagal. Namun aku tidak peduli karena kami memang sudah suntuk dengan kesibukan kami masing-masing. Dan kita semua sudah sangat mengidam-idamkan refreshing ini sejak dahulu kala. Dan karena itulah aku sangat yakin jalan-jalan kali ini wajib dan anti batal lagi. Hingga akhirnya kami semua pun sepakat untuk menyewa sebuah villa selama 2 hari 1 malam dengan jumlah personil sekitar 12 orang. Andi, Dimas, Joni, Angel, Nia dan adiknya, Naila, Lina dan juga adiknya, Maya, Dewi dan adiknya, dan terakhir Santi. Aku sendiri waktu itu bersama istriku yang bernama Eva. Ya, memang dari semua teman-temanku ini hanya akulah yang sudah menikah. Dan senggang usia kami pun semuanya lumayan jauh. Ada yang sudah bekerja dan ada yang masih sekolah. Walaupun yang masih sekolah hanya 2 orang saja, yaitu Naila yang baru masuk SMA dan juga Santi yang saat itu sedang berkuliah di semester 4. Selebihnya sudah merasakan sulitnya bagaimana mencari uang. Singkat cerita, akhirnya hari liburan yang ditunggu-tunggu itu pun telah tiba. Dalam perjalanan ke sana, kami pun terpaksa membagi menjadi 2 tim yang berangkat menuju ke villa tersebut. Aku dan juga istriku pun berangkat belakangan dikarenakan istriku yang baru saja pulang dinas malam. Sedangkan sisanya berangkat terlebih dahulu menuju ke villa dengan menggunakan 1 mobil. Kebetulan mobil yang digunakan kala itu cukup besar, ya sekelas Elf ya, sehingga bisa menampung cukup banyak orang dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Joni. Dalam perjalanan berangkat menuju ke villa, saat aku dan istriku masih berada di jalan tol, kami pun telah mendapatkan kabar dari teman-teman jika mereka semuanya telah sampai di villa tersebut dengan selamat. Mereka pun langsung mengirimkan foto-foto selfie mereka di villa itu ke dalam grup WA. Kondisi tol saat itu sangat macet. Kami pun terjebak di rest area terakhir sebelum akhirnya keluar dari tol untuk segera memasuki ke daerah villa. Dan tak lama berselang, tiba-tiba saja HP-ku kala itu berbunyi dan ternyata ada telepon dari Andi. Bro, sudah sampai mana? Tanya Andi kepadaku waktu itu. Masih jauh ini bro, kejebak macet nih malahan. Ya mungkin sekitar 1 jam lagi lah saya baru sampai. Jawabku. Saat aku sedang mengobrol dengan Andi, tiba-tiba saja kala itu Naila, adik dari Nia, pun langsung berbicara di HP Andi untuk berbicara denganku. Kok, please kok, cepetan sampai ya kok. Tempatnya itu, pokoknya horor banget deh. Tempatnya itu ngeri kok. Dengan nada sedikit cemas, lalu aku pun bertanya kembali dengan sangat penasaran. Serem gimana? Itu loh, di villa itu ada 1 ruangan yang lampunya kedap-kedip terus, dan ruangan tersebut gelap banget kok. Ucap Naila lagi yang sudah biasa memanggil aku sebagai sebutan Koko atau kakaknya. Aku pun waktu itu mencoba untuk menenangkan dia. Oh ya sudah, bilangin saja sama yang lain agar jangan dulu masuk ke ruangan itu sampai aku datang ya. Tapi kok, satu-satunya kamar mandi yang ada di villa ini ya ada di dalam kamar itu kok. Kali ini giliran Nia, sang kakak, yang langsung menyambar ngomong di dalam HP. Saat itu sebenarnya di dalam hatiku sudah merasakan jika ada sesuatu yang kurang nyaman mengenai villa itu. Namun aku mencoba meyakinkan mereka semua agar jangan takut dan tetap bersama-sama dan juga tetap tenang. Hingga akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 3 jam lamanya, aku dan juga istriku pun tiba di villa itu. Banyak sekali tantangan untuk mencapai lokasi villa ini.
Ya, lokasi villa yang ternyata masih cukup jauh dari jalan raya dan kondisi jalan yang sangat luar biasa, sangat-sangat membuat kewalahan dalam mengendarai mobil ini. Tantangan pertama di mana saat kami sudah keluar dari jalan raya dan jalan waktu itu tertutupi karena adanya bus yang nyangkut di tanjakan karena memang tanjakan yang cukup terjal. Aku pun akhirnya terpaksa turun dari mobil untuk ikut membantu para warga sekitar dalam mengganjal ban bus tersebut agar bisa melalui tanjakan terjal itu. Dan setelah melewati bus yang tersangkut, kami pun dihadapi dengan kondisi jalan yang semakin dalam dan semakin sempit. Sampai tiba kami di satu-satunya jalan menuju ke arah villa dengan kondisi jalan yang sangat rusak parah bebatuan. Dan jalan tersebut diapit jurang dan juga tebing yang cukup terjal. Untunglah ternyata dua temanku yang sudah menunggu di depan jalan untuk membantuku masuk, Andi dan juga Dimas. Singkat cerita, akhirnya aku pun menyerahkan mobilku kepada Dimas untuk dibawa melalui jalanan off-road tersebut. Ya, memang aku tidak punya nyali sekaligus teknik mengemudikan kurang bagus. Apalagi mobil yang aku bawa kala itu hanya sekelas city car. Dan untung saja lokasi villa sudah tidak cukup jauh lagi, kurang lebih sekitar 1 kilometer saja. Dan setelah melewati jalanan terjal itu, akhirnya di belakang kami terlihatlah villa yang akan kami tempati. Jujur saja, pertama kali aku melihat villa itu terlihat sangat asri. Desainnya seperti ada campuran Bali dan juga Jawa, terlihat dari ornamen-ornamen di sepanjang tangga yang menuju villa yang seperti ukir-ukiran candi. Wah, villanya masih di atas bro, kita harus naik tangga ini dulu, baru kita sampai lagi, ucap Andi. Oh my god, kataku di dalam hati. Ternyata lokasi villanya masih cukup jauh dari tempat kita memarkirkan mobil, kurang lebih ada sekitar 500 meter. Dan itu pun kita harus menaiki anak tangga yang cukup banyak, karena ternyata lokasi villa yang cukup di atas. Sesampainya kita di atas, terpampang luas pemandangan seluruh alam di bawah dan itu sangat-sangat menakjubkan. Wow, masih siang saja view-nya sudah keren begini, apalagi nanti kalau sudah malam. Istriku akhirnya berkomentar juga setelah tadi sempat ngos-ngosan karena menaiki anak tangga yang cukup banyak. Kami pun akhirnya masuk ke dalam villa dan sudah disambut oleh teman-teman kami yang lain yang ternyata sedang asik main game di ruang tengah. Sebenarnya villa tersebut tidaklah terlalu besar, hanya terdiri dari 2 lantai dengan jumlah kamar ternyata hanya ada 2. Ruang tamunya cukup besar dan juga gabung dengan ruang makan dan juga dapur. Di sepanjang ruangan itu hampir semuanya dikelilingi oleh kaca, sehingga kami yang berada di dalam dapat dengan luas melihat pemandangan-pemandangan di luar yang dikelilingi dengan pepohonan. Tidak tampak satupun rumah warga terdekat dari villa itu. Makin terlihat jika benar-benar villa ini sangat terisolasi dari dunia luar. Kamar tidur yang satu terletak di bawah tepat yang di pojok ruang tamu, sedangkan kamar tidur kedua berada di lantai 2. Dan pada saat itu, teman-teman pun kala itu sepakat untuk tidur di satu ruangan saja, yaitu di kamar lantai kedua. Dan setelah aku dan juga istriku usai menaruh tas dan beres-beres di lantai kedua, kami pun segera turun kembali ke lantai pertama untuk bergabung dengan yang lain. Aku pun langsung bertanya kepada teman-temanku, kamar mana loh yang katanya serem? Lalu Naila pun langsung menuju ke kamar yang terletak di pojokan lantai 1 di villa itu. Itu loh kok, kamarnya itu serem banget deh. Lampunya itu dari tadi kita datang ya, kedip-kedip terus sendiri kok. Setelah Naila berkata demikian, aku pun langsung masuk ke dalam kamar itu. Kamar itu terlihat ternyata cukup besar. Di dalamnya hanya ada satu tempat tidur dan satu lemari tua. Terlihat pula di ujung ruangan itu terdapat sebuah pintu menuju satu-satunya kamar mandi di villa itu. Ruangan tersebut sangat gelap, walaupun dengan adanya lampu menyala ruangan tersebut tetap saja terasa sangat gelap.
Aku pun duduk di atas kasur di kamar itu sembari memperhatikan sekitar. Dan benar saja, lampu ruangan itu juga berkedap-kedip. Aku pun kemudian memejamkan mata mencoba untuk merasakan adanya keberadaan makhluk lain yang mungkin ada di dalam ruangan itu. Ya, aku tidak bisa dibilang jika aku seperti anak indigo yang memiliki kemampuan melihat makhluk astral dengan sangat jelas. Namun terkadang aku bisa merasakan keberadaan mereka, dan terkadang aku pun juga bisa melihat mereka walaupun wujudnya hanya berupa bayangan sekilas. Dan oleh karena itulah aku juga tidak terlalu takut dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Menurutku makhluk-makhluk tersebut tidak akan bisa menyentuh kita secara fisik atau bahkan melukai kita. Mereka akan hanya bisa menyakiti kita secara fisik jika mereka mempengaruhi atau memerasuki manusia lain. Bahkan menurutku lebih menyeramkan dan menakutkan manusia yang hidup daripada makhluk-makhluk astral itu. Setelah aku memejamkan mata sejenak di dalam kegelapan itu, kala itu aku bisa melihat di dalam ruangan tersebut ada sesosok seseorang kakek-kakek, lebih tepatnya seperti mbah-mbah, karena wujudnya yang seperti memakai pakaian sudut Jawa. Kakek tersebut sepertinya sudah cukup lama berada di dalam kamar itu dan tidak terasa orang yang mengancam. Yang artinya tidak ada yang perlu ditakutkan dari keberadaan sosok kakek-kakek itu. Setelah kurang lebih 15 menit aku berada di dalam ruangan itu seorang diri. Tiba-tiba saja lampu yang tadinya berkedap-kedip dengan sendirinya tiba-tiba saja menjadi menyala secara normal. Kemudian aku pun segera keluar kamar untuk bergabung dengan teman-temanku yang lain. Singkat cerita, siang itu pun berlalu dengan sangat menyenangkan. Kami bermain bersama, memasak dan lain sembarang, serta bermain di kolam yang berada di luar villa itu. Kami bisa merasakan betapa indah pemandangan dan asrinya lingkungan sekitar villa, seperti surga tersembunyi di daerah itu. Menjelang sore, kami pun memutuskan untuk menyudahi kegiatan berenang kami dan satu persatu kami terus mandi. Walaupun tetap kami mandi bersama-sama karena yang perempuan masih takut jika harus mandi seorang diri. Dan saat kami sudah selesai mandi, aku pun waktu itu naik ke lantai 2 untuk menaruh handuk basah bekas mandi tadi. Dan ternyata di lantai 2 waktu itu sudah ada Nia, Naila dan juga Santi. Naila waktu itu sedang dipijit-pijit kakinya oleh kakaknya karena kram saat berenang tadi. Sedangkan Santi sedang mengeringkan rambutnya yang terlihat masih basah. Koko, coba lihat deh Ko, itu apaan di lantai ya? Ucapnya sembari menunjuk ke arah lantai yang berada di tengah ruangan itu. Aku pun segera mendekat lalu melihat, tampaklah kala itu ada sebuah cairan berwarna merah di tengah-tengah ruangan itu. Warnanya seperti darah. Aku pun sempat terkejut sebentar sembari mengamati cairan itu. Kemudian aku pun mengambil sehelai tisu sembari mengusapkan tisu itu ke atas cairan. Sepintas aku melihat cairan yang menempel di tisu seperti air. Mungkin ini tetesan air yang bocor. Kan tadi sempat hujan gede, kataku kepada mereka. Tapi kok kenapa warnanya kok merah ya? Ucap Naila lagi. Ya mungkin saja air itu terkena kayu-kayu ini sehingga warnanya berubah naik. Ucapku kembali sebenarnya untuk menenangkan mereka sembari menunjuk ke arah langit-langit yang memang terbuat dari kayu-kayu itu. Aku pun kemudian memutuskan untuk turun ke lantai 1. Akan tetapi saat aku akan menuruni anak tangga, tiba-tiba saja kala itu aku terpaku, terdiam sejenak menghadap ke sebuah lukisan yang lokasinya berada di dekat dengan tangga. Sebuah lukisan wanita yang sedang menari jaipong tiba-tiba saja menarik aku untuk menatapnya. Sama halnya aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan lukisan ini. Sesuatu yang tidak aku rasakan saat aku melewati ruangan ini juga tadi siang. Bulu kuduku pun berdiri dan aku sangat bisa merasakan jika ada sesuatu yang tidak bersahabat di lukisan itu. Dan tak lama kemudian matahari pun berangsur-angsur menghilang.
Kami waktu itu bisa melihat urutan-urutan yang berada di sekitar villa mulai terbungkus dalam gelapnya malam. Waktu pun telah menunjukkan pukul 17.50 dan tak lama terasa sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Kami pun akhirnya memutuskan untuk menyantap Indomie sebagai menu makan malam kami. Sedangkan aku serta istriku yang kala itu memasak mie instan tersebut. Sembari memasak, seketika saat itu aku juga merasakan sesuatu yang cukup aneh. Ya, aku bisa merasakan jika ada aura yang tidak mengenakan di sekitaran villa ini. Aku pun memberanikan diri untuk menengok keluar jendela. Sudah tidak nampak apa-apa lagi, hanyalah kegelapan yang terlihat di luaran jendela tanpa terlihat satupun lampu lagi. Segera aku pun langsung menutup pintu keluar yang masih terbuka saat itu dan kembali untuk memasak. Aku tetap memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai perasaan yang sedang kualami, karena aku tidak ingin merusak suasana hiburan ini. Setelah santap malam, kami pun berkumpul di ruang tamu untuk bermain game, dan saat itu kami akan bermain sebuah game yang memang sedang sangat happening. Di tengah-tengah permainan, tiba-tiba saja kami kala itu mendengar suara yang cukup aneh. Sumber suara itu berasal dari lantai 2. Suara itu seperti suara cakaran di tembok. Sontak saja saat itu juga Naila yang ikut mendengarkan suara itu pun langsung menangis ketakutan. Ya, rupanya tanpa kusadari bahwa Naila ini juga memiliki tingkat kepekaan yang sama seperti diriku. Dan dia juga sudah merasakan sesuatu yang tidak mengenakan sejak sore tadi. Udahlah Nay, jangan nangis terus. Di sini itu ndak ada apa-apa kok, nggak usah takut, kan kita di sini rame-rame. Ucap Nia berusaha menenangkan adiknya, namun Naila tetap saja menangis terus. Hingga akhirnya Naila pun pindah duduk di sampingku dan kami pun mulai melanjutkan permainan. Namun ternyata di sini Naila juga masih tetap saja ketakutan sehingga kami pun memutuskan untuk menyudahi permainan. Ko, aku mau pulang saja ko. Aku takut kok, ucap Naila waktu itu kepada Nia. Loh, kamu apaan sih Nay? Ini kan sudah malam, sudah gelap, malah bahaya jika pulang. Sudahlah, tidak ada apa-apa, gak usah takut lagi, ujar Nia yang menjadi agak sedikit kesal dengan permintaan adiknya itu. Namun di sini Naila tetap bersikukuh ingin pulang karena memang sudah merasa tidak nyaman lagi berada di villa itu. Kakak itu nggak tahu kak. Kakak kan nggak tahu apa yang Naila rasakan di sini. Pokoknya aku mau pulang kak. Dan pada saat itu aku pun langsung mengajukan untuk mengantarkan Naila pulang. Ya sudah, kalau nggak begini saja, biar aku saja yang antar Naila untuk pulang, dan kalian tetap di sini saja ya. Akan tetapi kala itu Joni langsung berkata, oh tidak bisa. Tidak bisa, kalau sampai satu pulang, semuanya harus pulang. Dan pada akhirnya kami pun sepakat untuk pulang kembali di malam itu juga. Aku pun tetap menemani Naila di ruang tamu, sementara yang lain langsung berberes dan juga packing untuk persiapan pulang. Saat aku sedang menemani Naila di ruang tamu, aku pun terus membaca doa dan juga berdoa untuk Naila. Dan di saat sedang berdoa tersebut, tiba-tiba saja lampu di ruang tamu pun langsung berkedap-kedip sama seperti saat kami di lantai 1. Dan saat itu aku pun kembali mencoba memejamkan mata. Dan tak kusangka-sangka apa yang bisa aku rasakan dan dilihat kala itu. Ternyata di luar villa ini sudah banyak sekali berkumpul makhluk-makhluk halus. Terlihat mereka menunggu di luar jendela sembari menatap kami di dalam yang saat itu sedang beres-beres. Akan tetapi, walaupun begitu, aku juga bisa merasakan bahwa tak satu pun dari mereka berani untuk masuk ke dalam villa dan mendekati kami. Namun bisa kupastikan kondisi kami saat itu seperti sedang dikepung. Setelah Nia sudah selesai berberes, dia pun langsung menghubungi penjaga villa yang rumahnya tak terlalu jauh dengan villa itu. Dan kami pun menginformasikan kepada sang penjaga villa bahwa kami memutuskan untuk kembali pulang malam itu dan meminta jika bisa kami diantarkan sampai ke parkiran mobil.
Tiba-tiba saja di sini Angel menghampiriku dan langsung berbisik kepadaku. Kok, kayaknya kita mendingan doa bersama-sama dulu deh, Ko, sebelum kita pulang. Takutnya nanti ada yang ikut kita pulang, Ko. Dan pada saat itu, aku pun mengiyakan permintaan dari Angel dan memanggil teman-teman yang lain untuk berkumpul. Teman-teman semua, ini ada baiknya ya jika kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Tapi sebelum itu aku ingin mengingatkan kepada kalian, jangan takut. Kalian jangan sampai terlihat ketakutan oleh mereka, karena itu hanya akan membuat mereka semakin tertarik untuk mengganggu kita. Kita semua itu memiliki Tuhan, dan kita adalah makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Dan oleh karena itu, aku meminta terhadap kalian semua, pokoknya jangan sampai takut. Dan setelah berkata demikian, aku pun langsung memimpin doa itu. Akan tetapi, di tengah-tengah saat kami sedang berdoa, tiba-tiba saja kala itu seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangku dan menekan pundakku serta leherku dengan sangat berat. Kepalaku pun saat itu langsung pusing dan aku seperti tidak konsen lagi dalam membacakan doa dan sempat terdiam beberapa saat sembari mencoba menggeleng-gelengkan kepalaku. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa kepalaku ini pusing sekali? Ya Allah, bantu aku, bantu, ucapku di dalam hati. Namun akhirnya doa tersebut pun berhasil juga aku selesaikan. Dan segeralah kami pun mengambil tas untuk keluar dari villa. Di depan villa sudah nampak bapak penjaga villa yang sudah menunggu kami. Kami pun akhirnya berjalan kaki menuju parkiran mobil sembari diterangi cahaya dari lampu senter dan juga HP karena memang tidak ada pencahayaan apapun apalagi di sepanjang jalan. Kami pun menuruni anak tangga yang cukup banyak dengan pelan-pelan sekali. Jalanan yang licin karena sehabis gerimis memang membuat kami pun harus ekstra hati-hati dalam langkah apalagi sembari membawa barang-barang bawaan. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, tiba-tiba saja kala itu aku merasakan kembali seperti saat sedang berdoa tadi. Hanya saja kali ini ditambah pandanganku yang semakin kabur. Sembari diiringi doa di dalam hati, aku pun memaksakan diri untuk tetap melangkah sampai ke arah parkiran. Akan tetapi, sesampainya kami di parkiran, aku pun kala itu sudah tidak tahan lagi dan langsung saja aku pun langsung berlari menuju pepohonan. Dan disitulah aku langsung memuntahkan segalanya. Namun anehnya tidak ada satupun atau apapun yang keluar dari mulutku. Namun aku seperti merasakan saat aku muntah tersebut seperti ada sesuatu yang mengganjal keluar. Dimas pun langsung menghampiriku sementara teman-teman yang lain sepertinya takut untuk mendekat. Bro, kamu nggak apa-apa kan bro? Tanya Dimas waktu itu. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa. Tapi aku minta tolong ya, boleh kan? Tolong kamu yang bawa mobilku dong, kayaknya aku nggak kuat deh bawa mobil lagi. Ucapku lagi saat itu kepada Dimas dan pada akhirnya Dimas pun mau membawa mobilku. Sementara aku duduk di belakang dengan Naila karena memang Naila tampaknya tidak mau jauh dariku. Sedangkan yang duduk di depan adalah istriku bersama Dimas. Akan tetapi ada saja yang terjadi saat kami hendak meninggalkan villa itu. Entah kenapa tiba-tiba saja mobil yang satu lagi wipernya tidak bisa berfungsi padahal saat itu sedang turun hujan. Kami sempat khawatir bahwa perjalanan ini akan cukup membahayakan, apalagi salah satu mobil tidak berfungsi wallpapernya. Namun pada akhirnya kami pun tetap nekat untuk terus berangkat pulang. Kami berjalan dan beriringan melewati kembali jalanan yang rusak di mana salah satu sisi jalanan tersebut adalah jurang. Dan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja kala itu kami terpaksa kembali harus berhenti dikarenakan mobil temanku kala itu bannya seperti masuk ke dalam lubang yang ternyata cukup dalam dan benar-benar tidak bisa keluar. Dimas pun langsung bergegas keluar dari mobil untuk membantu mengarahkan mobil temanku yang satu lagi agar bisa keluar dari lubang itu. Sementara Dimas yang kala itu sedang di luar, di dalam tinggallah aku, istriku dan juga Naila. Saat sedang menunggu Dimas itulah tiba-tiba saja istriku berteriak. Ya,
Dia merasakan ada sebuah tetesan air di tangannya dan tak lama kemudian Dimas pun kembali ke dalam mobil dan kami pun melanjutkan perjalanan. Kami pun akhirnya berhasil melalui jalanan rusak tersebut dan hampir masuk ke jalan raya. Akan tetapi saat itu aku merasakan sesuatu yang sangat aneh. Bukan untukku, melainkan pada istriku. Aku mulai melihat jika ada yang aneh dengan tingkah laku istriku saat itu. Dia tiba-tiba memegangi kepalanya dan lehernya sembari mengatakan, "Aduh ya, kok leher aku tiba-tiba sakit banget ya?" Dan tak lama setelah itu, dia berkata demikian, istriku pun langsung menundukkan kepalanya, kemudian dia pun kembali bangun. Namun kali ini dengan mata yang melotot, aku melihat ini sudah sangat tidak wajar. Kemungkinan besar istriku sudah dihinggapi salah satu makhluk halus yang berasal dari villa itu. Aku pun meminta kepada Dimas waktu itu untuk mencari tempat untuk berhenti sebentar. Kami pun akhirnya memutuskan untuk berhenti di depan sebuah restoran yang berada di dekat jalan raya. Aku saat itu segera berbicara kepada Dimas dan Naila yang saat itu satu mobil denganku. Nay, coba kamu ke mobil Kak Nia dulu ya sebentar aja Nay. Dim, tolong kamu pindahin Eva supaya duduk di belakang ya. Bukan tanpa alasan kenapa aku meminta Dimas untuk mengawal istriku agar pindah duduk ke belakang. Karena aku juga pernah ada pengalaman menghadapi orang yang kerasukan seperti ini. Gimana tiba-tiba orang tersebut langsung berlari saat hendak didoakan dan aku mencegah hal itu terjadi kembali. Terlihat ada penolakan oleh istriku saat hendak dipindahkan oleh Dimas, dan namun pada akhirnya Dimas pun berhasil juga memindahkan istriku untuk duduk di belakang. Aku pun kemudian meminta Dimas untuk keluar sebentar menuju mobil yang satu lagi hingga tinggallah aku dan istriku berdua saja di dalam mobil ini. Aku mencoba mengamati istriku yang sedari tadi melotot ke arahku. Kemudian aku berdoa di dalam hati sebelum memberanikan diri untuk berkomunikasi. Setelah berdoa, aku kembali mengambil tangan istriku dan mulai memencet di antara jempol dan telunjuk dari tangan istriku. Tidak terlihat reaksi apa-apa. Lalu aku pun mencoba berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Dengan siapa aku bicara? Ucapku, namun tidak ada jawaban dari mulut istriku. Sekali lagi, aku bertanya kepadamu, dengan siapa aku bicara kali ini? Aku pun berbicara sembari sedikit membentak. Sesudah berkata demikian, tiba-tiba saja istriku kala itu seperti pingsan lagi dan bangun kembali. Dan kali ini dia langsung berbicara sesuatu. Ada apa ya? Kamu ngapain? Ucap istriku seakan-akan dia tidak ingat apapun yang telah terjadi terhadapnya. Akan tetapi, di sini aku belum sepenuhnya percaya bahwa makhluk tersebut sudah benar-benar keluar dari tubuh istriku. Karena aku sangat ingat, setan dengan segala tipu muslihatnya akan selalu berusaha terus untuk mengelabui kita. Aku pun kembali berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, dan setelah itu aku kemudian meminta istriku untuk berdoa bersama-sama denganku. Saat itulah datanglah Andi dan juga Joni ke mobilku untuk melihat keadaan kami. Kemudian aku mengajak mereka berdua untuk ikut berdoa bersama. Dan di tengah-tengah doa kami, tiba-tiba saja istriku kala itu mengalami sesuatu di mana dia merasa sangat mual. Segera saja aku membuka pintu mobil dan mengarahkan istriku untuk memuntahkan di luar. Muntahin, jangan ditahan. Ucapku kepada istriku sembari kami tetap terus melanjutkan doa. Dan pada akhirnya dia pun memuntahkan juga sama seperti yang aku alami sebelumnya. Dan setelah muntah itu, tiba-tiba badannya merasa sangat lemas. Menurut istriku kala itu ia tidak ingat apa-apa lagi setelah kejadian di mana ia merasa ada tetesan air yang menetes di tangannya. Dan setelah kejadian tersebut, kami pun kemudian melanjutkan perjalanan pulang dan kami dapat tiba dengan selamat. Kami akhirnya menyempatkan diri untuk berkumpul-kumpul sebentar sebelum kembali ke rumah masing-masing untuk bercerita mengenai pengalaman yang baru saja kita alami di villa itu.
Ternyata Angel, salah seorang dari teman kami, telah memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus dengan bentuk yang lebih jelas dibandingkan aku dan juga Naila. Hanya saja dia tidak berani bercerita kepada siapapun dan cenderung menutup-nutupinya selama kita semua berada di villa. Angel pun bercerita mengenai semua makhluk yang ada di villa itu, dan di tengah-tengah kita sedang bercerita, tiba-tiba saja kala itu kesadaranku seperti terlempar kembali ke villa. Tiba-tiba saja kala itu aku melihat diriku ada di depan lukisan yang berada di lantai 2 villa itu. Ya, lukisan seseorang penari jaipong, dan tak lama setelahnya menatap lukisan itu, aku pun melihat sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Sesosok wanita berambut yang sangat panjang dan juga berantakan, memakai pakaian putih dengan kuku tangan dan juga taring yang sangat panjang. Wanita itu menatapku dengan begitu sangat tajam, seakan-akan hendak menerkamku. Akan tetapi, kesadaranku pun tiba-tiba kembali dan merasakan semua tanganku gemetaran. Aku pun menceritakan sosok yang baru saja aku lihat itu kepada Angel, dan ia mengiyakan jika memang sosok tersebut berada di dalam lukisan itu. Dan sosok itu juga yang sudah mencakar-cakar kukunya di dinding lantai 2 saat kami sedang bermain malam-malam di ruang tamu villa itu. Sosok itu masih membekas di kepalaku hingga saat ini. Aku pun menyadari sesuatu yang cukup aneh. Entah apakah ini sesuatu kebetulan ataupun tidak. Sesosok wanita yang sama juga pernah aku temui 17 tahun yang lalu. Tepatnya saat aku masih SMP. Saat itu aku sedang tidur dan tiba-tiba saja kala itu aku ketindihan. Ya, memang aku sering sekali mengalami apa yang orang sebut dengan ketindihan. Namun, ketindihan yang kala itu aku rasakan sangat-sangat berbeda. Lebih dari sekedar ketindihan biasa, aku bisa merasakan jika waktu itu jiwaku telah keluar dari tubuhku saat aku ketindihan. Aku bisa melihat tubuhku yang sedang tertidur sembari aku terbang ke langit, dan tiba-tiba saja saat aku sudah berada di langit, aku melihat sosok wanita itu yang ada di dalam lukisan. Persis sekali seperti apa yang aku lihat di dalam lukisan tersebut. Berambut panjang, berantakan dengan taring dan juga kuku yang panjang. Wanita itu mencoba menangkapku, akan tetapi hal itu tidak terjadi karena tiba-tiba saja kala itu datanglah sebuah sinar yang sangat terang melintas di antaraku dan juga hantu wanita itu. Bahkan sinar itu pun yang melemparku kembali ke ragaku, sehingga seketika itulah aku langsung tersadar dari tidurku. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan tentu saja untuk kita, saudara-saudara kita, atau bahkan tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga dilancarkan dalam segala urusan. Dan yang kami harapkan, semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.